Polisi menemukan sejumlah fakta baru terkait temuan 4 jenazah di Kalideres, Jakarta Barat. Berdasarkan keterangan saksi, salah satu jenazah sudah meninggal sejak Mei lalu. Polisi mengungkap fakta baru terkait kematian misterius 4 anggota keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Polisi menyebut salah satu anggota keluarga itu sudah meninggal sejak Mei 2022. Jauh sebelum keempat jenazah itu ditemukan pada 10 November 2022. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menyebut temuan itu berdasarkan keterangan pegawai koperasi simpan pinjam yang datang untuk mengurus sertifikat rumah. Pada saat itu diterima oleh almarhum Budianto, begitu membuka gerbang langsung terasa bau busuk yang luar biasa pada bulan Mei, 13 Mei. Ditanyakan kepada pihak rumah, kok bau seperti ini? Dijawab bahwa ini adalah got yang lupa dibersihkan. Kemudian masuk ke dalam rumah, ya kan? Kemudian diminta perlihatkan sertifikatnya, ternyata sertifikat ini atas nama almarhum Reni, Nyonya Reni Margareta, ibu dari Dian. Kemudian ditanyakan, Ibu Reni ada di mana? Sedang tidur di dalam. Kemudian pegawai koperasi simpan pinjam ini mengajak diantarkan untuk masuk ke dalam kamar. Begitu pintu kamar dibuka, pegawai ini masuk menyeruak bau yang lebih busuk. Di mana ibunya? Ini lagi tidur, tapi jangan hidupkan lampu. Karena ibu saya sensitif terhadap cahaya, kata anak atas nama Dian yang turut meninggal di TKP. Pada saat dibangunkan untuk mengecek sertifikat ini, dipegang-pegang, ini agak gembur, agak curiga. Tanpa pengetahuan Dian, satu korban, pegawai koperasi simpan pinjam ini menghidupkan flash HP-nya. Begitu dilihat, langsung yang bersangkutan teriak takbir, Allahu Akbar. Ini sudah mayat di tanggal 13 Mei. Berdasarkan keterangan polisi, ditemukannya mayat yang sudah meninggal sejak Mei berawal dari kedatangan 2 mediator dan seorang pegawai koperasi ke rumah Kalideres. Mereka bertemu dengan Dian, anak dari keluarga yang tewas. Mereka sempat bertanya keberadaan Ibu Reni Margareta selaku pemilik sertifikat rumah. Dian menyebut ibunya sedang tidur di dalam kamar. Pegawai koperasi minta diantarkan masuk ke dalam kamar yang gelap. Sekali lagi pegawai itu bertanya, ibu di mana? Dian kembali menjawab, ibunya sedang tidur, jangan nyalakan lampu, karena ibunya sensitif pada cahaya. Tanpa sepengetahuan Dian, pegawai koperasi simpan pinjam menyalakan flashlight HP-nya. Dia kaget karena perempuan di tempat tidur sudah menjadi mayat. Petugas koperasi itu langsung berlari keluar kamar sambil mengajak kedua temannya. Polisi juga mengungkap perilaku Dian, salah satu jenazah yang merupakan anak keluarga yang tewas. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan Dian tetap menganggap ibunya masih hidup. Bahkan disebut sempat menyisir dan memberi susu pada korban. Pada saat pegawai koperasi simpan pinjam ini menyatakan bahwa ini sudah menjadi mayat, jawaban daripada dia, ibu saya ini masih hidup. Tiap hari masih saya berikan minum susu. Kemudian sambil menyisir dan rambutnya rontok semua. Dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan jejak DNA selain keempat korban. Juga tidak ditemukan bercak darah. Tidak ditemukan bercak-bercak darah, termasuk di lantai 2. Kemudian semua pintu pada saat pertama kali masuk dan juga keterangan saksi itu dikunci dari dalam gerbang, termasuk di dalam kamar yang paling depan itu berisi Nyonya Reni dan Dian itu dalam satu kamar, ibu dan anak dalam satu kamar, dan ini dikunci dari dalam. Keempat mayat itu ditemukan di dalam rumah yang terkunci dari dalam. Rumah dalam kondisi rapi, keempatnya ditemukan dalam ruangan berbeda. Temukan pula adanya lilin, kapur barus, hingga bedak tabur di rumah.
Tim Liputan Kompas TV.